warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Kamelia SPDI dari SD Negeri 81 Rejang Lebong, LPTK IAIN Curug, PAI, kelas J. Berikut adalah video praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas praktek pembelajaran lapangan siklus 3, KD 1.6, meyakini bahwa sikap santun dan menghargai teman sebagai cerminan dari iman. 2.6, menunjukkan sikap santun dan menghargai teman. 3.6, memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. 4.6, mencontohkan sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. Aditya Bintara, Alvari Siatika, Azza, Amelia Purnamasari, Basita Baba, Clara Octavia, Desti, Dio Saputra, Exer, Ferdian, Gaby Maya Putari, Kanaya, Lega, Mardia, Padlan, Patli, Rafa, Raffi, Natasha Putri, Naila Lumairon, Rian Sandi, Saras Afina, Stefani Putri, Tasya Monica, Tia Aulia, Tri Putri, mana Trina? Apa sakit? Iya, ada suratnya tadi?
bagi kita. Ingat ya nak ya, satu ayat, satu huruf ya, huruf alif aja itu memiliki 10 kebaikan. Coba kalian bayangkan aja kalau kalian bismillahirrahmanirrahim, ada berapa kata di sana? Ada berapa huruf di sana? Misalnya ada 10 huruf, berarti 10 dikali 10 jadi mendapatkan 100 kebaikan. Iya anak-anak ibu. Coba sebelum memulai pelajaran, keluarkan alat-alat tulisnya dulu. Coba dirapikan mejanya, alat tulisnya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua? Iya, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa nak? Tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Hari ini materi kita yaitu tentang santun dan menghargai teman. Enak ya? Nah, jadi kita pelajaran hari ini materi kita tentang santun dan menghargai teman. Ini coba lihat di papan tulis ya nak. Nah ini ada KD-nya. Ya KD kita hari ini ya nak 1.16 meyakini bahwa sikap santun dan menghargai teman sebagai cerminan dari iman. 2.16 menunjukkan sikap santun dan menghargai teman. 3.16 memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir 4.6 mencontohkan sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah dan di masyarakat sekitar. Ya, itu adalah KD kita pada hari ini. Ada nak? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu harap kalian dapat membiasakan bahwa sikap santun dan menghargai teman sebagai cerminan dari iman. Lalu Ibu harap kalian bisa menunjukkan sikap santun dan menghargai teman, lalu mendefinisikan pengertian sikap santun dan menganalisis ciri-ciri sikap santun dan menghargai teman, menganalisis manfaat sikap santun dan menghargai teman. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu harap kalian bisa apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya indikator. Nah, nanti dibaca sendiri di depan ya nak. Ini adalah indikator pencapaian kita pada hari ini. Nah, ini adalah materi kita. Lihat orang tulis ya. Apa materi kita nak? Santun dan menghargai teman. Sebelum Ibu jelaskan apa itu santun, ada yang bisa jawab apa itu santun? Apa yang santun nak? Apa itu yang santun? Sopan. Di sini anak-anak Ibu sempat semuanya sopan enggak? Alhamdulillah ya, kita bahas ya nak ya. Jadi coba kita lihat, ini adalah pengertian santun. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah laku. Nah, jadi santun artinya nak adalah halus budi, baik bahasa dan sopan dalam tingkah lakunya. Tahu maksudnya enggak? Gimana nak? Gimana? Nah, caranya ini ya. Artinya kita berbicara kepada orang harus sopan, harus berkata baik, tidak boleh berkata kasar. Ya nak ya, itu namanya halus dalam berbicara, harus lembut. Kita harus bisa menempatkan di mana tempat kita berbicara. Misalnya kalau kepada orang tua, Rik, coba lihat Ibu nak. Kalau kepada orang tua kita ngomongnya seperti apa nak? Harus apa nak? Harus sopan, harus lemah lembut, ya nak ya. Kepada teman juga kita harus lemah lembut. Misalnya ada teman, kita mau panggil teman, jangan seperti ini. Hoi,
Rian, saya ada perlu. Nah, lalu Riannya gimana? Datang. Ada apa? Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong, hei Rian, sini dulu kau. Hah? Bagaimana nak? Rian akan marah. Itu tadi adalah ucapan kita tadi adalah halus budi tadi ya nak ya, perkataan kita. Sedangkan cara kita mengekspresikan itu adalah tingkah laku kita, ya. Paham nak? Iya, ya ini orang santun biasanya sabar. Nah itu ciri-ciri orang santun. Ya, orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati. Kalau kita menghargai teman, artinya kita menghormati teman. Ya nak ya. Jadi kalian menghormati teman dah? Menghargai teman dah? Iya, bagaimana cara menghargai teman nak? Misalnya teman lagi nulis, kita tidak boleh mengganggu. Teman lagi berbicara dengan teman yang lainnya, kita tidak boleh mengganggu juga, ya. Misalnya teman lagi belajar, kita tidak boleh mengganggu. Itu maksudnya menghargai teman. Paham nak? Paham. Iya, disimak ya. Jadi dalam kehidupan kita, terutama di sekolah, kita harus bisa menghargai teman, ya. Jadi santun dan menghargai teman itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang coba lihat ini gambar di depan ya nak, di papan tulis ya. Ini adalah contoh gambar perilaku santun dan menghargai. Bisa lihat? Coba gambar yang pertama. Itu apa nak? Gambar yang pertama itu apa? Coba lihat. Salib kepada siapa? Ketika dia mau apa nak? Mau pergi. Nah, kalau mau pergi kita harus berpamitan ya, harus pamit. Nah, aku mau pergi, salib dulu. Aku pergi kemana nak? Pergi ke rumah teman, mau belajar mak, misalnya ya. Lalu kita salim, kalau orang tua kita mengizinkan kita cium tangannya, ya. Kita harus pamitan itu adalah sikap santun. Yang ini nak, coba lihat. Gambar apa itu? Bersalaman antar teman ya. Nah, dia ketemu teman. Ini lalu dia bersalaman. Itu adalah contoh dari santun dan menghargai teman. Pas ketemu misalnya Adit pas sekolah, datang ke gerbang, ketemu Dion. Salim sama dia, apa kabar Dion? Seperti itu lah ya. Itu adalah contoh kecil. Coba ada yang bisa kasih contoh lain? Coba nak, ada yang bisa? Nah, lalu contohnya seperti ini lagi. Misalnya ada teman yang berkelahi, ya, bagaimana sikap kalian? Memisahkannya, meleraikannya. Lalu bagaimana nak? Suruh temannya berdamai. Itu juga adalah contoh sikap santun terhadap teman. Bukan berarti kita melihat teman berkelahi, kita semakin suruh, ayo, kamu berkelahi. Seperti orang mengadu ayam. Ada anak-anak ibu seperti itu? Ya, ibu harap kalian menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya lagi, coba lihat nak ya. Ini adalah manfaat sikap santun. Coba, apa manfaatnya nak? Coba ibu minta, siapa yang bisa baca ini? Coba. Dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Nah, kalau kita santun, maka kita banyak disenangi banyak orang. Coba yang lain lagi, siapa lagi? Coba nak, Paris. Persaudaraan antar teman, ya, memupuk rasa persaudaraan antar teman. Jadi kalau kita santun terhadap teman, kita gimana ya? Kita semakin akrab dengan teman, ya. Kita bisa merasakan itu adalah teman kita. Selain teman juga adalah saudara kita. Selanjutnya, terhindar dari bahaya agar gangguan
gangguan orang lain. Misalnya kalau kita banyak teman, nah, kita akan terhindar dari gangguan orang lain. Misalnya di mana ya? Di dekat rumah kalian ada anaknya nakal, suka mengganggu teman. Nah, namun kalian banyak teman di sana, di sekitar rumah kalian itu kalian banyak teman karena kalian sangat baik kepada teman, sangat santun kepada teman. Ya, akhirnya ketika kamu ingin keluar, ingin diganggu oleh teman yang nakal ini tadi, maka teman-teman kalian yang lain akan menolong. Itu maksudnya nak ya. Nah ini banyak ya. Nanti kalian baca sendiri ya. Ini yang terakhir ada memunculkan sifat optimis, memunculkan suasana yang baik di berbagai lingkungan. Jadi kalau kita santun di kelas ini kita santun. Ya, kalau kita santun di kelas ini maka kita belajarnya akan apa nak? Akan enak, bertemannya akan enak. Kita jadi semangat untuk sekolah. Ya nak ya. Ngobrol. Ini adalah contoh sikap santun ya. Ini adalah contoh sikap santun. Nah, ini adalah contoh sikap santun di sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Bagaimana kalau kita berguru? Dia mana? Disapa ya, saling cium tangannya. Itu kalau bertemu guru. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, ditundukkan kepalanya. Ya nak ya, itu adalah contoh santun. Yang selanjutnya apa lagi nak? Menghargai pendapat. Ya, jadi kita misalnya dalam diskusi ada apa ya, pendapat yang berbeda. Jadi kita harus menghargai teman. Bukan berarti kita harus sepakat dengan teman. Misalnya teman mengatakan A, sedangkan kita B, kita tidak boleh merasa B ini yang paling betul. Sedangkan kita ngomongnya A, yang tidak boleh. Selanjutnya, memperhatikan saat pelajaran berlangsung. Nah, seperti sekarang. Contohnya sekarang Ibu lagi jelaskan, kalian harus memperhatikan. Selanjutnya lagi, meminta izin ketika meminjam barang teman. Nah, kalian suka pinjam barang teman? Contohnya meminjam apa? Minjam penghapus, minjam apa lagi nak? Kucing, minjam apa lagi? Bisa. Bagaimana caranya meminjam? Minta izin, pintar ya. Caranya kita meminta izin. Nah, sebagai teman tadi tidak boleh kisir ya nak ya. Nah, tidak boleh kikir. Mentang-mentang si Rian mau minjam pensil, si Rafa tidak mau memberi ya. Karena takut habis. Nah, itu artinya pelit. Tidak boleh dicontoh ya nak ya, sifat pelit ya. Nah, selanjutnya apa lagi nak? Tidak memotong pembicaraan guru ya. Nah, misalnya gurunya lagi ngomong, kalian langsung ribut di sana. Itu artinya memotong perkataan guru. Boleh nggak nak? Tidak. Kalian sudah tahu kan perilaku apa saja yang harus kalian lakukan di sekolah. Contohnya santun dalam berbicara, berperilaku harus sopan, tidak boleh berbicara kotor, ya. Ibu lihat di sini, kalian kadang-kadang ngomong kotor, tidak boleh ya nak ya? Iya, itu merupakan perilaku tercela. Tidak boleh, harus ngomong yang baik-baik, enak ya. Nanti kalau kita selalu berbicara kasar, maka kita akan dijauhkan teman. Mau dijauhkan teman? Tidak. Ya, kita tidak punya teman, tidak enak nak. Ya, kita enaknya gimana? Banyak teman. Kalau kita banyak teman, berarti banyak orang yang sayang kepada kita. Artinya kita baik kepada teman, makanya teman akan sayang kepada kita. Nah, ini adalah contoh sikap santun dan menghargai. Coba satu apa? Coba baca sama-sama. Ini adalah
hadis Rasulullah ya nak ya. Jadi Rasul mengatakan jangan kamu sekali-kali meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka. Maksudnya begini ya. Misalnya kebaikan orang memberi. Teman kalian memberi, misalnya si Naila memberi Excel. Sir, kamu gak ada buku ya Sir ya? Misalnya ya Excel hari ini tidak bawa buku karena bukunya habis semua. Dia mau beli, dia tidak punya uang. Bagaimana cara Naila? Naila memberi Excel, Sir. Ini buku Sir, pakai buku aku aja. Lalu Excel kayak gini ngomongnya, tidak usah. Nah, itu Rasul marah. Boleh tidak seperti itu nak? Tidak. Ya walaupun atau Excel cemberut. Excel cemberut melihat naik. Mukanya masam. Bagaimana muka masam? Coba praktekkan. Iya. Lalu boleh tidak seperti itu nak? Walaupun tidak ada perkataan, kalau muka Excel apa? Masam, maka itu apa nak? Tidak baik. Bagaimana cara Excel? Ambil kian naik, makasih naik dengan senyum, dengan senyuman, bukan dengan muka masam ya. Selanjutnya nak, nomor 2 apa nak? Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata apa nak? Kasar, keras, dan dapat menyakiti hati orang lain. Seperti kata ibu tadi, tidak boleh berkata kotor, ya. Kalau bahasa sini ngomongnya melapak, tidak boleh. Ya, kata ibu gimana nak? Kalau kita suka berkata kotor, maka apa mulut kita nanti? Iya, lidah kita akan diapakan? Oleh malaikat. Mau nak? Haruslah kita berbicara yang baik. Yang ketiga apa nak? Terhadap keadaan teman yang suka menolong kesulitan apa kita ada yang sakit atau terkena musibah. Usahakanlah untuk menjenguknya. Misalnya si Excel demam, lah 2 hari, lalu 3 hari lagi Excel belum sehat-sehat. Bagaimana sikap kalian di kelas ini? Manja. Excel, semangat Sir. Semoga kamu cepat sehat Sir. Banyak-banyak makan Sir. Obat diminum Sir, jangan malas minum obat. Nah, jadi Excelnya gimana nak? Tambah semangat untuk sehat. Coba ibu kasih sebelum ini coba kalian tepuk semangat lagi biar semangat. Yuk, biar semangat. Ayo, coba jarinya diangkat seperti ini. Nah, jarinya diangkat. Nah, ya, biar apa nak? Jari-jarinya lembut lagi nah, ya tidak tegang. Nah, coba kepalanya sampai digeleng-geleng. Nah, ya, biar lehernya tidak sakit sampai senyum nak, sampai senyum. Ya, biar mukanya tidak masam. Stop.
miskin, normal, cacat, buruk, dan bangsawan, rakyat jelata, dan sebagian. Iya, itu adalah bagaimana cara kita biar disenangi orang lain. Jadi kita tidak boleh pilih kasih antara teman kaya, teman miskin. Kita tidak boleh pilih kasih biar kita disenangi oleh teman. Nah, sebatas ini ada yang mau ditanyakan? Ya, diskusi kalian sudah bagus semua, ya. Sudah bagus semua. Kalian artinya sudah memahami bagaimana sikap santun dan menghargai teman. Ibu harap kalian nanti di lingkungan rumah, lingkungan sekolah kalian bisa menerapkannya. Ya, Nak, ya, harus berbicara sopan dengan teman, menghargai teman, ya. Itu harus kalian lakukan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan per orang, ya, Nak, ya. Ya, Ibu bagikan, Nak, ya. Sudah siap? Sudah bisa mengerjakan sendiri? Bisa, ya? Ya, dikerjakan, ya, Nak. Sudah, Nak? Kalau sudah selesai, tolong ketua kelompoknya kumpulkan ke meja itu. Nah, sudah semua, ya, Nak? Nah, sekarang coba duduk yang rapi lagi. Ya, nah jadi kesimpulan kita hari ini yaitu bahwa kita diharuskan untuk saling menghargai, harus bisa bersifat santun, harus berbicara baik kepada teman, harus sayang kepada teman. Kalau ada teman sakit kita jenguk, ya. Kalau ada teman yang kesusahan kita bantu, ya. Itu adalah sikap santun kita, sikap menghargai kita terhadap teman. Dan, ya, jadi kalian Ibu harap setelah pelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama santun walaupun dengan wajah, ya. Kita ketika ketemu teman kita harus senyum, ya. Kita harus menyapa teman, ya. Tidak boleh jahat sama teman. Kalau kita jahat artinya kita teman setan. Nah, sebatas itu ada yang mau ditanyakan, Nak? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu harap kalian nanti di rumah dibaca lagi, ya. Dibaca lagi, ya, Nak, ya, biar kalian semakin paham, ya, semakin paham, ya. Ibu akhiri nanti kalian kalau sudah ini peralatannya boleh masukkan ke dalam tas, kalian boleh istirahat, nah, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.